Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, kita memikirkan sekarang bagian berikut di dalam memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan manusia. Tentu kita tidak sedang belajar detail 1, 2, 3, tetapi kita belajar prinsip-prinsipnya, bukan? Dengan mengerti itu sendiri kita sudah akan mengalami ketenangan dalam batin kita, mengikuti tiap pergerakan zaman, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk membaca, memahami kemana bergeraknya segala sesuatu. Saudara-saudara, rancangan kesejahteraan. Kalau tadi rencana dalam kekekalan sudah kita bicarakan sebelumnya, sekarang kita mau berbicara tentang rancangan kesejahteraan. Nah, apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membicarakan bagian ini, rancangan kesejahteraan, situasinya adalah bagaimana umat ada di dalam pembuangan. Kalau begitu, di mana rancangan kesejahteraan itu ada? Nah, memahami rancangan kesejahteraan Allah, saya pikir menjadi penting untuk kita pahami. Pertama, sejahtera menurut ukuran siapa dulu? Ukurannya Allah. Kesejahteraan menurut ukuran Allah apa yang terbaik bagi umat. Sementara kesejahteraan bagi umat adalah apa yang dia inginkan, yang bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nah, ini dua hal yang berbeda loh. Pertama, saya bilang begini. Kalau Tuhan misalnya melihat kita dihajar jadi baik, dia hajar kita. Sakit kan? Tapi kita jadi baik. Tapi kalau kita tentu tidak mau dihajar, maunya kan kita dielus-elus dan baik. Kan kira-kira begitu ya. Padahal kalau kita dielus-elus belum tentu kita baik. Jadi ukuran pertama adalah ukuran Tuhan dulu yang mesti kita pahami. Sehingga di dalam ukuran Tuhan yang Tuhan kehendaki, itulah rancangan kesejahteraan Tuhan itu dinyatakan, saudaraku yang kekasih. Ya, jadi ukurannya ukuran Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kebaikan umat itu. Tetapi tidak pernah dia merancangkan sesuatu yang jahat bagi umatnya. Dia merancangkan kesejahteraan bagi umatnya. Tapi kesejahteraan pada umat itu adalah kesejahteraan menurut ukuran Tuhan itu. Nanti kita akan bicara bagaimana paradoksnya realita rancangan Allah. Nah, karena itu jangan kita cupet. Apa ini cupet ini? Jangan berpikir sempit. Jangan kemudian kita terjebak dengan berbagai khotbah-khotbah yang terasa memprovokasi, seakan-akan ikut Tuhan semua beres. Karena rancangan adalah rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak merancang kita sakit, kan begitu kan? Tuhan tidak merancang kita miskin. Ini menjadi pembodohan yang mengerikan, karena banyak orang yang sakit yang dikasihi Tuhan, banyak orang miskin yang memuliakan Tuhan. Mau dikemanakan itu fakta Alkitab. Alkitab tidak salah, tapi yang salah pengkhotbah dalam memahaminya. Yang salah adalah saudara dan saya dalam mengerti Alkitab. Jadi dia mempunyai rancangan kesejahteraan, ingat itu sedang dibicarakannya ketika umat itu sedang tercerai-berai, terbuang. Tetapi dia mencerai-beraikan umat dalam rangka pendidikan, supaya umat itu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini yang perlu saudara untuk kita mengerti. Seorang anak selalu berkata, papa tidak baik, mama tidak baik, hanya karena dia sedang dipukul. Padahal dia dipukul karena salahnya. Tapi bagi dia pukulan tetap menyatakan tidak baik. Dia tidak pernah menyadari bahwa kesalahannya yang tidak baik, yang membuat dia menjadi dipukul. Bagi dia, pokoknya nggak baik aja. Ironis ya. Nah, oleh karena itu anak yang sedang dididik ini, anak yang sedang dihajar ini selalu jadi merasa papa mama ini tidak baik. Ini menjadi sebuah ironi yang sangat menyakitkan sebetulnya di dalam kehidupan banyak kita yang tidak memahami kebenaran yang seutuhnya. Oleh karena itu,
Saya pikir perlu untuk kita menyadari kebenaran yang utuh itu supaya kita tidak terjebak dan kemudian menjadi salah di dalam menyikapi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Disinilah pentingnya kita menalar dengan sungguh-sungguh, memahami dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan kita supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan selalu. Ya, ini perlu. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan, mari kita mencermati dengan sungguh-sungguh apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang harusnya kita lakoni, yang harusnya kita lakukan, yang menyenangkan hatinya. Jadi janganlah berbuat sesuatu yang kemudian membuat Tuhan menjadi murka terhadap kita. Ya, jadi rancangan kesejahteraan menurut kehendak Allah yang maha sempurna, bukan kita. Nah, aspek yang kedua yang juga kita perlu pikirkan, saudara, rancangan Allah di dalam rancangan kesejahteraan tadi adalah rancangan yang saya bilang tadi dinyatakan dalam keterbuangan Israel. Tetapi rancangan kesejahteraan jadi satu rancangan yang bukan otomatis terjadi pada semua orang yang menjadi bangsa Israel. Tidak. Tetapi terjadi kepada Israel sejati. Artinya tidak terjadi pada semua orang Kristen, melainkan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi rancangan kesejahteraan itu jangan diklaim dulu secara utuh. Kalau hidupmu nggak beres, hidupmu nggak baik, lalu kau minta sejahtera, gila kali kau. Hanya karena kau beragama Kristen. Lagi-lagi saya bilang itu selalu khotbah yang kau dengar, sehingga terjadi hiburan palsu ke telinga kita. Jadi kau mesti jujur dengan dirimu, saudaraku. Periksa diri kita dengan baik-baik. Layakkah kita mendapatkan sebuah kesejahteraan padahal hidup kita tidak sejahterakan orang lain? Layakkah kita mendapatkan sebuah kesejahteraan padahal hidup kita penuh dengan tipu daya? Layakkah hidup kita mendapatkan kesejahteraan padahal kita tidak berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki? Nah, di sini perlu sebuah kehati-hatian untuk kita bersikap di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita berjalan dalam hari-hari kita, sehingga dengan demikian kita bisa mempunyai perbandingan dan pengukuran yang proporsional dan bertanggung jawab terhadap tiap apa yang menjadi kerinduan dan kegairahan keinginan kita dalam mengiring Tuhan. Nah, ini perlu. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini saya pikir tiap orang Kristen harus sungguh-sungguh lah. Jadi jangan sembarang, kan begitu saudara yang kekasih ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tadi, maka kalau tadi itu tergantung kehendak Tuhan, kita juga mesti mengukur diri kita. Layak tidak kita mendapatkan rancangan kesejahteraan itu, ya. Jadi ada ukuran diri kita dulu. Jadi jangan pikir karena saudara Kristen saudara berhak. Tidak, tanya hatimu, bukan tanya apa agamamu. Terserah kau mau beragama Kristen dibaptis 18 kali, mau apa kau mau jungkir balik dibaptis di Sungai Yordan sana, nggak ada gunanya itu. Karena kesungguhan hidupmu dalam berurusan dengan Tuhanmu, kualitas keimananmu yang tampak dalam perbuatanmu, itu yang Tuhan mau. Jadi saudara jangan jadi korban pembodohan dari berbagai ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang meninabobokan saudara dengan berbagai janji-janji yang padahal Tuhan tidak pernah janjikan. Kita makan janji-janji dari khotbah yang kita dengar, padahal Tuhan sendiri tidak ngomong gitu. Bergaulah dengan Alkitab. Jadi rancangan kesejahteraan tidak otomatis itu terjadi pada semua orang Kristen, tapi pada orang yang sungguh-sungguh. Itu sebab banyak orang yang dibuang ke Babel, banyak yang kurang ajar babak belur di sana, hidupnya tidak sungguh-sungguh. Tetapi kemudian di Babel ada orang seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel, atau Belteshazzar disebut namanya lainnya. Mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagaimana Tuhan memberkati mereka sehingga mereka sejahtera bahkan di pembuangan. Bagaimana pula Tuhan kemudian menggerakkan orang-orang seperti Zerubabel, Ezra dan Nehemia untuk memimpin kembalinya orang Israel dari pembuangan. Jadi tiap orang saudara di tengah pergumulan kehidupan mereka mempunyai satu warna kehidupan yang sangat indah, perjalanan yang sangat manis. Jadi tetap sejahtera bahkan di pembuangan karena hidup Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego bermutu. Nah, hidup kita seringkali nggak bermutu lalu minta diberkati Tuhan, apa enggak malu? Kan begitu ya mestinya ya. Sehingga saya pikir rancangan kesejahteraan itu terlalu sering diobral kepada semua orang Kristen ya. Jadi kalau khotbah-khotbah ini seakan-akan menjadi bagiannya orang Kristen, salah. Orang yang sungguh-sungguh ya. Jadi jangan pernah kau bangga dengan kekristenanmu karena Tuhan muak dengan semua itu. Tapi belajarlah untuk memperhatikan sungguh-sungguh buah hidupmu karena itu yang Tuhan perhatikan darimu.
Maka hidupmu, hidupku, hidup kita menjadi satu pertaruhan yang sangat serius, saudara yang kekasih. Jadi rancangan kesejahteraan itu menjadi rancangan yang sangat indah. Disitulah Tuhan membentuk kita dan kita menemukan kesadaran diri kita. Kita mulai belajar menemukan kebenaran kita. Berbahagialah mereka yang berani mengintrospeksi dirinya, mengkoreksi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia selalu mengukur dirinya bukan membandingkan dia lebih baik dari orang lain, tetapi selalu membandingkan dengan dirinya dengan Alkitab, apa sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Ya atau ya? Nah, itu penting saudara yang kekasih. Sehingga dengan demikian ia bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau dan dia bisa bertumbuh di sana. Sehingga dia bisa menikmati rancangan kesejahteraan yang Tuhan kerjakan, bahkan sekalipun di pembuangan, bahkan sekalipun di kesakitan, bahkan sekalipun di kemiskinan. Jadi jangan bilang Tuhan bikin rancangan kesejahteraan jadi saudara tidak akan miskin. Penipu itu. Tuhan membuat rancangan kesejahteraan jadi saudara tidak akan sakit. Bodoh itu. Ya. Kenapa? Siapa bilang kalau sakit tidak sejahtera? Siapa bilang kalau miskin tidak sejahtera? Selalu ingat itu. Saya selalu bilang janda miskin itu dipuji Tuhan Yesus. Apa salah puji Tuhan Yesus? Paulus karena kesetiaan melayani supaya dijaga, tetap terjaga dalam kemurnian imannya. Duri yang sangat menyakitkan, yang dia sendiri minta dilepaskan, Tuhan bilang tidak, cukup kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus tahu dan berkata, di dalam kelemahanku ya Tuhanku nyatalah kekuatanmu. Rancangan kesejahteraan bagi seorang Paulus, duri yang menyakitkan. Rancangan kesejahteraan bagi seorang janda miskin, kemiskinan yang menyenangkan. Karena dia bertindak dan berbuat dalam kehidupan. Hei, luar biasa bukan saudara? Ya, kaya itu bukan dosa, miskin bukan aib. Ingat itu selalu. Ya, sakit itu, sehat itu memang belas kasihan Tuhan, tapi miskin itu bukan kutukan. Ya, banyak orang sehat yang terkutuk, banyak orang kaya yang terkutuk karena dia kaya dengan menipu, mengambil keuntungan dari orang lain. Banyak orang sakit terkutuk karena dalam sakitnya dia berbuat dosa dan tipu banyak dalam hari-harinya. Jadi tiap orang Kristen kau lihat saja dengan baik-baik dan jangan kau terjebak. Karena itu jangan menanamkan kepada dirimu paham yang salah yang akhirnya menyakiti dirimu sendiri bahkan menghabisi harapanmu. Karena kau berpikir ikut Tuhan rancangan kesejahteraan jadi kamu nggak akan miskin, kamu nggak akan sakit, nggak akan ngalami yang nggak enak gitu ya. Lagi-lagi ingat kalimat saya itu pembodohan. Ya, ingat. Miskin bukan dosa, tapi kaya bukan dosa, tetapi miskin bukan aib. Sehat itu tidak salah, puji Tuhan. Tapi sakit bukan masalah, haleluya. Ya, jadi rancangan kesejahteraan bisa Tuhan kerjakan dalam berbagai aspek. Contoh di Alkitab terlalu banyak itu. Jadi jangan berpikir pendek dan berpikir sederhana dengan ukuran-ukuran yang bersifat materialistis. Ya, karena ukuran materialistis itu begini. Kalau sehat itu malapetaka, kalau sehat itu ini luar biasa. Ini kesejahteraan. Miskin itu masa depan gelap, kalau kaya itu masa depan terang. Kira-kira begitu ya. Nah, itu ukurannya sangat materialistis karena mengukur dengan materi, bukan kualitatif nilai. Dan orang Kristen nggak begitu, itu pikiran dunia. Tetapi memang pikiran-pikiran duniawi itu sangat disukai oleh orang dunia dan dikotbahkan oleh pengkhotbah dunia. Yang memang maunya enak-enak saja dan bagikan kepada jemaat yang enak-enak. Dan jemaat ini memang suka yang enak-enak. Maka yang enak-enak kumpulnya banyak. Tapi yang benar, yang lurus, seringkali menyakitkan kuping kita itu. Jangankan kau yang mendengar, saya yang khotbah pun kadang kerah juga kalau membaca Alkitab. Tetapi kita harus hidup begitu. Iya toh? Marilah kita sadari diri kita. Itu sebab saya seringkali berkata, makin ku baca Alkitab, makin ku pahami. Makin tersentak aku. Betapa jahatnya aku tidak layak bagi Tuhanku. Lalu ku gumuli lagi Alkitab ku baca. Dan tersentak lagi aku. Betapa baiknya Tuhanku, dilayakkannya aku melayani dia. Makin ku pikir dan makin ku baca lagi Alkitab dan tersentaklah aku. Tuhanku, ajaibnya kasih-Mu. Puji Tuhan. Tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang salah selalu adalah nilai diri kita. Pemahaman kita. Kita seringkali merasa terlalu hebat, terlalu suci. Sehingga sangatlah layak diberkati. Itu sikap yang memalukan. Maka bagi saya orang tidak tahu diri penipu besar kalau dia berkata dia suci dan tidak berdosa. Itulah orang tidak pernah baca Alkitab. Karena orang baca Alkitab tidak akan berani bicara seperti itu. Dia akan mengenal Allah yang suci dan dia tahu dia sangat berdosa.
Ingat kalimat saya baik-baik. Pertemuan dengan Tuhan selalu berlangsung paradoks. Makin kau kenal dia dalam kesuciannya, makin kau sadari dosamu. Makin kau kenal dia dalam kebesarannya, makin kau sadari kau kecil tidak berarti. Tapi kalau kau tepuk dadamu dan kau pikir kau hebat dan berarti, kalau penipu paling celaka. Hati-hati. Jangan terjebak di sana. Kemudian saudara harus mengalami bencana yang mengerikan dalam kehidupan keseharian. Kita lanjut. Rancangan kesejahteraan, ingat tadi, adalah ukuran Tuhan. Rancangan kesejahteraan akan kita terima, ingat tadi, kelayakan diri kita sendiri. Jadi yang ketiga, saudara, ya, rancangan kesejahteraan dikatakan kan tadi itu kan, bahwa kamu yang dibuang itu akan kembali. Padahal banyak yang dibuang tidak kembali, saudara, dan mereka baik. Apakah mereka tidak menerima rancangan kesejahteraan? Jadi rancangan kesejahteraan adalah menerima pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam konteks apa yang dikatakan Yeremia, ada janji akan kembali. Memang ada yang dibuang, sesudah mengalami pembuangan kembali. Tapi ada yang mati di dalam pembuangan itu. Mereka banyak juga orang yang murni hati. Tetapi yang menjadi penting di situ adalah, kembali itu menjadi menarik bagi saya, apa? Bahwa rancangan kesehatan diberikan kepadamu ketika kau dalam ketaatanmu. Maka dibilang kalau kau cari aku datang menyatakan diri kepadamu. Artinya orang-orang yang tadi mungkin salah tetapi berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan rela ditemui. Jadi titik balik itu bukanlah sekedar titik balik dari pembuangan balik ke Yerusalem sebagai kota dari mana mereka dibuang. Tapi itu menjadi titik balik juga dari mana kita hidup yang membelakangi Tuhan, menjadi berhadap-hadapan dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan yang kemudian mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka disitulah rancangan kesejahteraan itu bekerja dan menjadi hak kita, saudaraku yang kekasih. Maka saya bilang dalam bagian kedua kan mengukur diri. Maka pada bagian ketiga ini kita melihat, kita dikembalikan kepada posisi kita yang semula. Di mana dikembalikan? Di titik baliknya kita. Dari arah hidup yang berorientasi kepada diri, menjadi arah hidup yang berorientasi kepada Sang Allah. Tuhan itu, manis sekali Alkitab ya. Sehingga hidup yang bersifat sangat personal, artinya hidup kita menjadi mudah sebetulnya kita bacakan. Saudara kan tahu siapa saudara. Saudara tahu kan saudara ini busuk atau bersih. Kan begitu toh. Saudara tahu kan saudara joroknya kayak apa. Saudara tahu kan jujurnya saudara kayak apa. Tanya dirimu, berdialog dengan batinmu. Ya, semua kita bisa bicara benar, termasuk Biman Sirait berkhotbah dan khotbahnya benar, tapi belum tentu hidupnya benar. Lihat hidupku, hari-hariku, langkah-langkahku. Ini pertarungan kita ini. Saya masih banyak yang tidak saya sukai dari diri saya, yang menurut saya tidak baik, tapi masih ada. Dan saya harus bertarung untuk membersihkan itu dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah memberi rekomendasi persetujuan terhadap kelemahanku. Saya berperang terhadap kelemahanku. Dan harus kumenangkan pertempuran ini. Tuhanku, tolong aku. Itu doa saya. Semoga itu juga doa saudara. Jadi kita belajar jujur terhadap diri kita. Jangan terlalu mabuk dengan aktivitas pelayanan kita, lalu kita pikir kita sudah baik. Jangan pikir karena saudara sudah kesaksian di sana sendiri, di sana sini saudara sudah baik. Jangan pikir karena saudara sudah khotbah sana sini saudara sudah baik. Kalau itu yang dianggap baik, maka aku paling baik. Ribuan kali aku sudah khotbah. Berapa banyak yang kutinggalkan kota, pergi ke desa hanya untuk memikir orang desa. Berapa banyak kemudian uang yang bisa kunikmati untuk diriku, tapi kubagikan untuk pelayananku. Tapi aku sadar sesadar-sadarnya itu tidak pernah membawa aku dekat kepada Tuhan. Karena jangankan aku, orang tidak Kristen pun banyak melakukan itu. Banyak orang tidak Kristen berbagi-bagi, menolong orang miskin yang lainnya. Banyak orang tidak Kristen tidak mau mencuri, merugikan, apalagi menipu orang lain. Banyak orang tidak Kristen lebih baik moralnya daripada orang Kristen. Bukan itu yang membawa kita ke surga, tetapi belas kasihan Allah. Jadi rancangan kesejahteraan Allah akan nyatakan. Dan kita akan dibawa kembali dari titik kesadaran diri kita untuk berbalik kepada kebenaran Tuhan. Kita yang membelakangi dia, berhadapan dengan dia, kita yang meninggalkan dia, kembali kepada dia. Kita cari wajahnya, kita cari kebenarannya, dan kita hidup di dalamnya. Sehingga ada kualitas hidup kita yang bertanding dengan orang dunia. Jangan sampai orang dunia lebih baik dari kita. Nah, karena itulah saya bilang tadi, mari kita bercermin, lihat diri kita. Dari situlah kita bisa mengukur, saudara. Karena itu mari orang Kristen belajar yuk ngeliat buah begitu ya. Sehingga hidup orang itu bisa kita pahami ya, dari kita kenali ya dari buahnya.
Tapi jangan duduk bersama-sama dengan kemunafikan yang membuat kita bersembunyi di kemunafikan, hanya kita terlibat bersama orang munafik. Artinya begini, kalau saudara pendosa, saudara ini penipu lah anggap gitu ya, lalu ikut satu persekutuan ataupun kebaktian, kita bersekutulah dengan kawan-kawan sesama penipu, lalu pendeta atau pengkhotbahnya juga lebih penipu juga, kan kita rasanya tenang toh ya, karena sejenis, sama-sama penipu. Jadi kalau nyanyi kita sama-sama, namanya juga sama-sama penipu kan, sama-sama menipu lah kita di situ. Sehingga wajah kita manis, semua sama-sama menipu. Kita sejahtera, kita tenang di kesamaan sifat sikap kita. Padahal Tuhan tidak ada di situ. Tapi kita nggak mau sadari itu salah. Mestinya kita sadari itu salah. Kita keras pada diri, berusaha untuk berubah. Dan kalau saudara berubah, percaya, saudara nggak akan tahan di situ. Lama-lama saudara pikir, kenapa kita jadi munafik begini ya? Saudara akan cari yang segar, yang benar. Jadi hati-hati saudara, selalu lihat hidupmu. Karena itu kalau banyak persoalan dalam dirimu, ketidaksejahteraan di dalam hidupmu, dalam berbagai aspek, hati-hati. Ingat ya, tidak sejahtera tidak sama dengan Anda kaya raya dan sehat. Banyak orang sehat dan kaya raya gelisah hidupnya. Banyak orang sehat dan kaya raya jadi pembicaraan dia. Banyak pendeta-pendeta yang sekarang terjadi di kolong langit ini, Amerika, Singapura, waduh, kaya raya luar biasa, tapi kemudian jadi masalah dalam keuangannya. Banyak pendeta-pendeta yang kaya raya di Indonesia tetapi tidak beres pajaknya. Bayangkanlah itu. Semua umat disuruh bayar pajak, tapi kalau kemudian hamba Tuhan enggak, bagaimana lagi ceritanya itu? Saudara pernah mengerti maksud saya? Ya. Kegelisahan akan datang dalam kehidupan. Tiap langkah-langkah, warna-warni yang mereka lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Semakin dekat kita dengan satu tempat, semakin mengerti kita apa yang terjadi. Semakin jauh, semakin mudah kita tertipu. Karena itu belajarlah mendekat melihat perilaku. Supaya kita saling mencermati, mengamati, bukan untuk saling menjatuhkan, saling mengingatkan. Sehingga kita semua kuat dan menerima rancangan kesejahteraan itu. Saudara mau? Saya rindu. Pasti saudara rindu. Karena itu ayo sama-sama. Kita maju bersama untuk mempelajar, memahami kehendak Allah. Kita maju bersama untuk berani mengintrospeksi diri kita. Dan kita maju untuk melihat titik balik kita kepada Tuhan kita. Sehingga dengan semua hal itu kita makin terus mengevaluasi diri, makin terus dekat dengan kehendaknya. Dan puji Tuhan, kesejahteraan itu akan menjadi milik kita. Bahkan kita bisa tersenyum di tengah kekurangan. Bisa bersuka cita di dalam kesakitan. Dan tetap memandang Tuhan seraya berkata dalam ketiadaan, Tuhan, betapa kayanya aku, betapa puasnya hidupku. Karena Engkau mensejahterakan aku. Semoga itu jadi milik kita, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami renungkan hidup kami, hari-hari kami, malulah kami di hadapan-Mu. Karena seringkali kami hidup dengan penuh selubung. Basa-basi, keagamaan selalu mewarnai tiap langkah kami. Karena itu kami mau bersih supaya kami boleh menerima, mengalami kesejahteraan itu dalam hidup kami. Kata sejahtera memang seringkali terucap dari mulut ini. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Tapi tak bisa orang melihatnya dan orang bingung apa yang dimaksud oleh kami tentang sejahtera. Karena itu tolong kami. Supaya tak hanya mengucap kata sejahtera itu, tetapi sungguh-sungguh tampak dalam hidup kami yang penuh dengan pengharapan, berbagi dan hadir dalam hidup kebersamaan dengan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ajar-ajari kami di kelemahan kekurangan kami. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik. Bermurah hatilah pada kami. Didik bentuk kami dalam belas kasihan-Mu. Ajar kami kalau perlu, supaya kami jangan jauh dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Sumber sejahtera itu hanya dengan pertolongan pengajaran Roh Kudus. Allah kami yang Esa, terpujilah Tuhan. Amin.